Perkenalkan, nama saya Devran Pelindungan Jebua, NIM saya 1804160017, asal sekolah SMK Swasta Kristen BNKP Gunung Stoli, dan sekarang saya lagi melanjutkan pendidikan saya di Universitas Sari Mutiara Indonesia, jurusan Sistem Informasi semester 4. Baik, di video kali ini untuk memenuhi tugas saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Burhanuddin Damani, Kom, yang mengasuh mata kuliah Etika Profesi. Yang menjadi soal pertama, jelaskan dampak positif dan negatif teknologi informasi. Dampak positif teknologi saat ini diantaranya: 1. Dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Kedua, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain. Ketiga, dapat menghemat waktu, efisien dan efektif. Keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Dampak negatif teknologi saat ini diantaranya: 1. Penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi atau sosmed. Kedua, banyak beredar informasi hoax. Dan ketiga, ada juga informasi yang kurang mendidik. Soal yang kedua, jelaskan kompetensi bidang teknologi informasi. 1. Sebagai skill dan kompetensi. Kedua, sebagai infrastruktur pembelajaran. Ketiga, sebagai alat bantu pembelajaran. Keempat, sebagai bahan pembelajaran. Dan kelima, sebagai pendukung manajemen dan pembelajaran. Soal ketiga, jelaskan standar kompetensi di bidang teknologi informasi. Standar kompetensi di bidang teknologi informasi merupakan ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan perujukan pekerjaan yang dipersyaratkan. Dan soal keempat, jelaskan klasifikasi pekerjaan di bidang IT. Klasifikasi dibagi 4 kelompok, yaitu 1. Pada bidang software terbagi menjadi sistem analisis, pemrogram, web designer, dan web programmer. Kedua, pada bidang hardware meliputi technical engineer, networking engineer, dan lain-lain. Ketiga, pada operasi sistem informasi meliputi operator, sistem ADM, dan lain-lain. Dan keempat, pada bidang pengembangan bisnis, teknologi informasi. Soal kelima, jelaskan cara meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi. Untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang IT tersebut, pemerintah sebaiknya memberikan pelatihan khusus di bidang teknologi informasi kepada para guru berkala dan berkelanjutan. Soal keenam, jelaskan manfaat sertifikasi di bidang teknologi informasi. Manfaat sertifikasi profesional IT. Sertifikasi di bidang teknologi informasi juga memberikan keunggulan dalam daya saing bagi berusaha, khususnya dalam pasar global, karena kemampuan dan pengetahuan profesional teknologi informasi dan telekomunikasi telah diuji dan didokumentasikan. Dan soal terakhir yang ketujuh, jelaskan jenis-jenis sertifikasi di bidang teknologi informasi. 1. Sertifikasi Microsoft. Sebagai salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar memberlakukan sertifikasi dengan label Microsoft Certified Professional di bidangnya. Adapun di bagian bidangnya, 1. MCDST, singkatan dari Microsoft Certified Desktop Support Technical. Kedua, MCSA, Microsoft Certified System Administrator. Dan ketiga, MCE, Microsoft Certified System Engineer. Dan yang kedua, sertifikasi Oracle sebagai salah satu perusahaan pengembang database terkemuka di dunia. Dan ada 3 jenisnya, yaitu OCA, singkatan dari Oracle Certified Associated. Dan kedua, OCP, Oracle Certificate Professional.
dan OCM Orange Certificate Master. Demikian jawaban dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang teknologi informasi, dan saya ucapkan terima kasih.